aja, Bu. Ya, nggak apa-apa. Bu, apa video lagi? Nggak apa-apa, kita cek aja bentar. Ya, ayo bentar. Nggak, cek aplikasi aja. Saya tahu, Cek saya tahu. aja, tapi kami dikejar. Nggak usah. Sini, di sini aja. Ah, sini. Nggak usah. Apa video aja? Mati. Video orang itu minta izin. Kamu nggak berhenti ini. Nggak apa-apa, udah Bang. Buat masuk. Sama siapa? Sudah nomor saya. Habis ini pasti bilang ini mesin beat. Pasti dia mau bilang ini mesin beat kan. Udah 3 kali. Masyarakat udah sangat resah dengan perilaku para debt collector atau yang disebut mata elang di jalanan. Tugas kepolisian harus bertindak tegas dimanapun wilayahnya, dimanapun yang telah mengganggu ketertiban umum, dimanapun yang telah terjadi adanya keresahan di masyarakat, itu harus ditindak tegas. Debt collector atau DC atau mata elang, mereka memang mempunyai tupoksi kerja, yaitu memang untuk menagih utang. Tapi menagih utang pun ada proseduralnya, ada aturannya. Mereka tidak punya kewenangan untuk menarik kendaraan. Mereka hanya mempunyai kewenangan yaitu menagih. Itu pun dengan catatan mereka memiliki surat tugas. Itu yang pertama. Dan mereka juga harus punya kartu identitas bahwa mereka adalah petugas daripada penagihan yang sah. Jadi ada prosedurnya. Tidak semacam menagih di jalan lalu mereka menyita kendaraan. Itu salah besar. Jangankan seorang DC atau mata elang, pihak leasing pun sebagai perusahaan pembiayaan, mereka tidak punya kewenangan untuk menarik kendaraan. Karena apa? Hukum perdata itu sudah ada aturan mainnya. Ketika hutang piutang atau barang yang dijaminkan menjadi bahan jaminan mau diambil atau disita, harus diajukan terlebih dahulu ke pengadilan. Yang berhak menyatakan bahwa barang itu disita atau diambil itu adalah dari keputusan pengadilan. Kita jelaskan secara detail satu demi satu. Yang pertama, dalam pembiayaan hutang piutang kendaraan, leasing itu memberikan pinjaman kepada nasabahnya, dan nasabah memberikan jaminan. Salah satunya surat kendaraan. Surat kendaraan dijaminkan lalu dicairkanlah pinjaman uangnya oleh pihak leasing. Yang kedua, leasing dapat menjadikan barang atau kendaraan yang dijaminkan, salah satu yang dijaminkan yaitu kendaraannya. Dengan catatan leasing membuat surat yang namanya fidusia. Mereka harus membuatkan surat fidusia. Surat fidusia itulah adalah surat daripada jaminan barang, kendaraan atau kendaraan. Jadi ketika leasing mempunyai surat fidusia, leasing memang berhak menyita atau mengambil kendaraan daripada nasabah. Tapi dengan catatan nasabah harus memberikan dengan sukarela. Jadi contohnya, leasing mempunyai surat fidusia sebagai jaminan salah satu kendaraan yang dijaminkan. Leasing dapat menyita kendaraan langsung ke nasabah tanpa harus melalui prosedur ke pengadilan. Itu bisa, tapi dalam kurung itu harus persetujuan dari pihak nasabahnya. Jadi leasing dapat menarik kendaraan dengan harus persetujuan dari nasabahnya. Artinya gini, nasabahnya harus sukarela memberikan kendaraannya, karena kendaraannya salah satu dari jaminan yang awalnya dia berhutang menjaminkan kendaraan dan surat-surat. Kalau misalkan pihak nasabahnya tidak mau memberikan jaminan kendaraannya kepada leasingnya, itu leasing tidak dapat atau tidak berhak memaksa untuk menyita. Prosedurnya seperti apa? Leasing ketika ingin tetap mengambil kendaraannya, lalu leasing harus mengajukan gugatannya ke pengadilan untuk memperkarakan nasabahnya karena telah one prestasi atau gagal membayar hutang. Jadi begitu. Jadi jangankan mata elang, leasing pun tidak berhak mengambil kendaraan, tidak punya hak sama sekali. Nah, ketika leasing mengajukan surat gugatan lalu dikabulkan surat gugatan itu atas kemenangannya, lalu terbitlah putusan dari pengadilan bahwa barang atau kendaraan si nasabah harus disita karena nasabah wan prestasi. Baru pihak leasing ataupun dari pihak pengadilan jurusita akan menyita kendaraannya. Itu pun tidak sekonyong-konyong kendaraan disita lalu nasabah udah tidak
mengikhlaskan kendaraannya disita. Itu ada prosedurnya lagi. Barang yang disita akan menjadi barang lelang. Jadi contoh, nasabah hutang 10 juta. Nasabah selama ini sudah membayar, sisa hutangnya adalah 4 juta. Barangnya dilelang laku 7 juta. Nah, pihak nasabah akan membayar hutangnya 4 juta dari hasil lelang. Sisa uang hasil lelangnya akan dikembalikan ke nasabah. Itu mekanisme yang benarnya, itu secara hukum perdatanya. Jadi pihak nasabah pun ketika barangnya dilelang, pihak nasabah ketika hutangnya sisa sedikit dan hasil lelangnya itu dijual, itu masih ada sisa hasil lelang, itu akan kembali ke nasabah. Tapi jika malahan minus, nasabah harus tetap menambah dan membayar hutangnya yang kurang dari nilai kendaraan. Jadi kembali lagi nih, bahwasannya untuk masyarakat jangan takut jika kalian kendaraannya ada DC yang ingin menarik kendaraan secara paksa. Secara hukum itu ilegal, itu tidak diperbolehkan, baik hukum perdata apalagi hukum pidana. Jika kalian diperlakukan secara intimidasi apalagi kekerasan, laporkan kepada pihak berwajib. Lalu jika kalian kendaraannya tetap dirampas atau dipaksa, laporkan, itu adalah perampasan. Kendaraan kalian dimaling atau dirampok. Jadi tidak ada hak sedikit pun buat debt collector untuk menarik kendaraan di jalan. Itu nggak ada hak sedikit pun. Sekali lagi, untuk pihak kepolisian agar yang memiliki kewenangan untuk menertibkan DC-DC yang selama ini yang meresahkan di masyarakat. Dan untuk leasing-leasing, jika kalian memang memiliki surat fidusia, silahkan ajukan saja nasabah kalian yang berprestasi ke pengadilan. Sudah cukup masyarakat ditakut-takuti dengan intimidasi dengan secara premanisme. Dan masyarakat juga harus berani melawan karena punya hak untuk pembelaan.